Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Zunurain, stambuk 130 2021 0097 dari kelas C3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja tugas saya yang telah diberikan untuk melengkapi ujian akhir semester di mata kuliah manajemen proyek ini. Nah, aplikasi yang saya pilih yaitu aplikasi penjualan online berbasis web. Jadi terdapat 9 elemen pada manajemen proyek ini. Nah, saya akan menjelaskan keterkaitan antara proyek yang saya pilih ini dengan kesembilan elemen tersebut. Jadi proyek yang pertama yaitu scope manajemen, proyek scope manajemen. Nah, scope manajemen itu adalah proses mendefinisikan dan mengelola semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Nah, keterkaitan antara project scope manajemen ini dengan project yang saya pilih yaitu yang pertama identifikasi scope-nya, yang kedua perencanaan scope, yang ketiga kontrol scope. Nah, yang pertama adalah identifikasi scope. Identifikasi scope itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama fungsi utama aplikasi dan fitur utamanya. Nah, yang pertama adalah fungsi utama aplikasi dari project yang saya pilih ini, yaitu project aplikasi aplikasi berbelanja online berbasis web. Nah, fungsi utama dari aplikasi itu yaitu penjualan produk secara online. Dan fitur utamanya yaitu yang pertama katalog produk dengan gambar dan deskripsi, yang kedua keranjang belanja dan checkout, yang ketiga adalah pembayaran online, yang keempat adalah manajemen pesanan dan pelanggan, yang kelima adalah laporan penjualan, yang keenam adalah target pengguna. Nah, target pengguna ini terdiri dari UKM dan pengusaha-pengusaha kecil. Yang ketujuh adalah batasan teknisi. Batasan teknisinya yaitu web basic dan responsive design. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu deliverless, yaitu aplikasi web yang berfungsi penuh, dokumentasi teknis, dan manual bagi penggunanya. Nah, keterkaitan selanjutnya yaitu perencanaan scope. Nah, perencanaan skop itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu uraian tugas work work breakdown struktur. Yang kedua yaitu estimasi waktu dan biaya untuk setiap tugas. Yang ketiga yaitu penentuan prioritas fitur, dan yang keempat yaitu identifikasi ketergantungan antara tugas. Nah, keterkaitan selanjutnya yaitu kontrol scope. Yang pertama yaitu pemantauan kemajuan proyek secara reguler, yang kedua yaitu identifikasi dan penanganan perubahan scope, dan yang terakhir yaitu kontrol kualitas deliverable. Selanjutnya yaitu project time management. Nah, keterkaitan antara project time management dengan proyek saya ini adalah yang pertama yaitu perencanaan waktu, yang kedua eksekusi waktu, dan yang terakhir yaitu kontrol waktu. Nah, sebelumnya project time management itu sendiri adalah eh, proses memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, membuat jadwal proyek yang wajar, dan menjamin kecepatan waktu penyelesaian proyek sesuai jadwal. Jadi, keterkaitannya itu tadi, dan yang pertama yaitu perencanaan waktu. Perencanaan waktu itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penjadwalan tugas dan aktivitas. Yang kedua yaitu estimasi durasi setiap tugas. Yang ketiga yaitu identifikasi ketergantungan antara tugas. Dan yang terakhir yaitu penentuan jalur kritis. Nah, keterkaitan selanjutnya yaitu eksekusi waktu. Yang pertama yaitu pemantauan kemajuan proyek secara reguler. Yang kedua yaitu identifikasi dan penanganan deviasi jadwal. Yang ketiga yaitu penggunaan tools dan teknik manajemen waktu. Yang terakhir yaitu pelaporan kemajuan proyek. Keterkaitan project time management selanjutnya yaitu kontrol waktu. Kontrol waktu itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama analisis penyebab keterlambatan, yang kedua implementasi tindakan korektif, dan yang terakhir yaitu pembaruan jadwal pada proyek.
elemen selanjutnya yaitu project cost management. Nah, project cost management itu sendiri adalah proses memperkirakan, menganggarkan dan mengendalikan biaya proyek. Nah, yang keterkaitan antara project cost management ini dengan proyek yang saya pilih yaitu yang pertama budgeting dan yang kedua yaitu cost control. Nah, yang pertama adalah budgeting terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah estimasi biaya untuk setiap tugas dan aktivitas. Yang kedua adalah identifikasi sumber pembiayaan. Yang ketiga adalah penentuan anggaran proyek. Dan yang terakhir adalah alokasi anggaran ke berbagai departemen. Yang kedua yaitu cost control yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pemantauan pengeluaran proyek secara reguler. Yang kedua adalah identifikasi dan penanganan deviasi budget. Dan yang ketiga yaitu penghemat biaya tanpa mengeluarkan kualitas. Dan yang terakhir yaitu pengendalian pengeluaran kontraktor. Selanjutnya adalah elemen Project Human Research Management. Project Human Research Management itu sendiri adalah proses mengidentifikasikan, merekrut, menugaskan, dan mengembangkan tim proyek yang efektif. Nah, keterkaitan antara project yang saya pilih dengan project Human Research Management ini yaitu yang pertama adalah perencanaan SDM, yang kedua pengembangan SDM, yang ketiga adalah kontrol SDM. Nah, yang pertama adalah perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan SDM untuk proyek. Yang kedua adalah penentuan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah rekrutmen dan seleksi anggota tim. Dan yang terakhir adalah penugasan dan pendelegasian tugas. Nah, yang kedua adalah pengembangan SDM. Pengembangan SDM terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan anggota tim. Yang kedua adalah pemberian motivasi dan insentif. Yang ketiga adalah penanganan konflik dan masalah tim. Yang terakhir adalah peningkatan moral dan produktivitas. Yang terakhir adalah kontrol SDM. Yang pertama adalah pemantauan kinerja anggota tim. Yang kedua adalah penilaian kontribusi dan produktivitas. Yang ketiga adalah pemberian feedback atau coaching. Yang terakhir adalah penanganan masalah dan kinerjanya. Oke, selanjutnya adalah elemen selanjutnya adalah project risk management. Nah, project risk management ini adalah proses mengidentifikasikan, menganalisis, dan proses risiko yang mungkin mempengaruhi proyek tersebut. Nah, keterkaitan antara project ini dengan project yang saya pilih yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua yaitu perencanaan penanganan risiko, yang ketiga adalah monitoring dan kontrol risiko. Yang pertama, keterkaitan yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penentuan potensi risiko yang dapat terjadi. Yang kedua yaitu analisis dampak dan memungkinkan terjadinya risiko. Yang ketiga adalah penentuan prioritas risiko. Nah, keterkaitan yang kedua yaitu perencanaan penanganan risiko. Ya, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama pengembangan rencana untuk menghindari, mengurangi atau mentransfer risiko. Yang kedua yaitu alokasi budget dan sumber daya untuk penanganan risiko. Yang ketiga yaitu penentuan prosedur untuk melaporkan dan menangani risiko yang terjadi. Yang keterkaitan yang ketiga yaitu monitoring dan kontrol risiko. Monitoring dan kontrol risiko ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemantauan risiko secara reguler, yang kedua implementasi rencana penanganan risiko, dan yang terakhir yaitu pelaporan dan analisis risiko yang terjadi. Baik, elemen selanjutnya itu project communication management. Nah, project communication management itu sendiri adalah proses perencanaan,
pengor- pengorganisasian dan distribusi informasi proyek kepada stakeholder. Nah, keterkaitan antara project communication management ini dengan project saya, ya, project yang saya pilih yaitu yang pertama perencanaan komunikasi, yang kedua implementasi komunikasi, dan yang ketiga kontrol komunikasi. Nah, yang pertama adalah perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah identifikasi stakeholder proyek. Yang kedua yaitu penentuan metode komunikasi yang efisien. Yang ketiga yaitu pengembangan rencana komunikasi. Dan yang terakhir yaitu penentuan frekuensi dan format komunikasi. Selanjutnya adalah implementasi komunikasi. Yang pertama yaitu distribusi informasi secara reguler. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah komunikasi. Yang ketiga yaitu pemecahan konflik dan kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu pelaporan kemajuan proyek. Nah, eh, keterkaitan selanjutnya yaitu kontrol komunikasi. Kontrol komunikasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu evaluasi efektivitas komunikasi, yang kedua yaitu penyelesaian rencana komunikasi, dan yang terakhir yaitu peningkatan komunikasi antara stakeholder. Elemen selanjutnya yaitu Project Quality Management. Nah, Project Quality Management ini merupakan proses perencanaan dan pengendalian kualitas deliverable pada proyek. Nah, keterkaitan antara Project Quality Management ini dengan proyek yang saya pilih yaitu yang pertama adalah perencanaan kualitas, yang kedua adalah kontrol kualitas, dan yang ketiga adalah penjamin kualitas. Nah, yang pertama yaitu perencanaan kualitasnya. Perencanaan kualitasnya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penentuan standar kualitas yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengembangan rencana untuk memastikan kualitas produk. Yang ketiga yaitu identifikasi tools dan teknik untuk kontrol kualitas. Selanjutnya adalah kontrol kualitas. Yang kontrol kualitas ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pemeriksaan dan pengujian produk secara reguler. Yang kedua adalah identifikasi dan penanganan masalah kualitas. Yang ketiga adalah penyesuaian proses untuk meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pembinaan anggota tim. Keterkaitan selanjutnya yaitu penjamin kualitas. Penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama audit atau review proyek secara reguler. Yang kedua yaitu evaluasi kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu implementasi tindakan korektif, korektif. Dan terakhir yaitu peningkatan kualitas produk dan proses secara berkelanjutan. Nah, elemen selanjutnya yaitu project perekrutmen manajemen. Project perekrutmen manajemen ini adalah proses memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, keterkaitan antara project perekrutmen manajemen ini terhadap project saya yaitu project yang saya pilih yaitu yang pertama adalah perencanaan pro-rekrutmen dan pelaksanaan pro-rekrutmen. Nah, yang pertama adalah perencanaan pro-rekrutmen terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua adalah penentuan sumber dan metode pengadaan. Yang ketiga adalah pengembangan rencana pro-rekrutmen. Dan yang terakhir adalah alokasi budget dan sumber daya. Nah, keterkaitan yang kedua yaitu pelaksanaan pro-rekrutmennya. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu negosiasi dan kontrak dengan vendor. Yang kedua yaitu pembelian dan penerimaan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu kontrol kualitas barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu pembayaran vendor. Elemen selanjutnya adalah project integration management. Nah, project integration management ini adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasi semua proses manajemen proyek lainnya. Nah, bisa dibilang ini adalah proyek terakhir dari kesembilan elemen tersebut. Nah, keterkaitan antara proyek ini dengan proyek yang saya pilih yaitu
penjualan aplikasi berbasis web, eh, yaitu keterkaitannya itu yang pertama mengintegrasikan semua aspek proyek untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Yang kedua yaitu melakukan monitoring dan kontrol proyek secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian rencana jika diperlukan. Nah, demikian adalah hasil pemaparan mengenai materi yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.